Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2519 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Petrus dan Yohanes dihadapkan di mahkamah agama karena dampak dari pengajaran mereka yang luar biasa yang membuat banyak jiwa-jiwa bertobat. Banyak orang-orang mengalami mujizat Tuhan, sehingga membuat orang-orang, baik itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, memberikan perintah kepada kepala pengawal bait Allah untuk menangkap dan memenjarakan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka dipenjarakan karena pada saat itu sudah mau malam, dan besoknya mereka dipanggil di depan sidang, saudara. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki mempertanyakan kepada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, siapa yang memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengajar orang-orang Israel tentang keselamatan. Rasul Petrus menjawab, perhatikan ayat 8 sampai ayat 10. Firman Tuhan berkata begini. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah, oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menerangkan kepada tua-tua orang-orang Israel pada saat itu, dengan kuasa manakah mereka gunakan untuk menyembuhkan orang sakit dan mengajar orang-orang Israel. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mau memberikan pemahaman kepada semua orang bahwa kuasa yang mereka pakai hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes juga mau menerangkan bahwa kuasa yang di dalam nama Yesus Kristus bukan hanya dapat menyembuhkan, bukan hanya dapat mengajar kebenaran, tetapi juga dapat menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi,
Saya bacakan ayat nas kita pada hari ini, ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Hari ini kita belajar tentang keselamatan. Yang pertama, keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara mungkin bertanya, Pak Pendeta, banyak agama di luar Kristen yang mengajarkan tentang hidup yang kekal, tentang sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kan hanya promosi. Tapi realitanya, yang mengajar itu belum pernah ke sorga. Saudara, kita bersyukur, kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Dia berasal dari sorga, dia turun ke dunia. Dan dia saat ini sudah naik ke sorga. Dia sudah mempersiapkan tempat buat kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berasal dari surga. Oleh karena itu dia tahu jalan menuju surga. Saudara, ada banyak orang mungkin yang mengajarkan tentang surga, tetapi sayang, mereka tidak berasal dari sana. Yang mereka sampaikan itu hanya halusinasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidup dalam kekekalan dalam surga, saudara harus percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju kepada surga yang kekal. Amin. Tuhan Yesus yang akan membimbing, yang mengarahkan saudara dan saya untuk menuju tempat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin. Orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada keselamatan di luar kita. Jadi jangan saudara mau menganggap, oh surga itu milik semua orang. Tidak. Surga itu milik orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tidak percaya berarti tidak selamat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya siapa yang percaya pada pemberitaan Injil Kerajaan Allah, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, mereka akan diselamatkan. Amin. Saudara, mereka yang tidak percaya pada Yesus, walaupun saudara mungkin melihat orang itu berbuat baik, taat beragama, tapi kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka tidak akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan, saudara sudah hidup baik, taat beragama, tapi pada endingnya, saudara tidak masuk surga. Sangat-sangat disayangkan, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapatkan keselamatan itu, saudara harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, saudara jangan berpikir kalau saudara sudah Kristen, saudara pasti selamat. Belum tentu, saudara. Kita harus kerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Dengan apa, saudara? Dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang menganggap kalau dia sudah Kristen, maka dia sudah terdaftar namanya di surga. Makanya hidup mereka ngawur, saudara. Karena mereka hanya mau beragama tanpa hidup di dalam Kristus. Saudara tidak heran, orang sangat bangga ketika dia menjadi Kristen, tetapi kehidupannya mulai tidak jadi berkat.
kehidupannya bukannya jadi terang, malah jadi gelap. Banyak orang Kristen seperti itu. Tapi saya percaya pendengar tidak seperti itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan yang ada, yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kita belajar keselamatan itu tidak ada di luar Kristus. Hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi jangan mencari keselamatan di luar iman kita. Saudara tidak akan temukan. Dan saudara akan tersesat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara tersesat. Saudara merasa diri, saudara sudah berada di jalan yang benar, tapi ternyata saudara tersesat. Karena saudara bukannya ikut Yesus, tapi di luar Yesus. Saudara tidak akan diselamatkan. Keselamatan itu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa nama Yesus sangat-sangat berkuasa. Amin. Sangat-sangat berkuasa. Berkuasa untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, orang percaya. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, akan apa? Diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya nama Tuhan penuh dengan kuasa. Kalau kita belajar dengan kata berseru, berarti kita berseru berdoa kepada Tuhan, panggil nama Tuhan. Amin. Maka Tuhan datang menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara, banyak sekali kesaksian dalam pelayanan. Ketika kami pakai nama yang penuh dengan kuasa itu, kuasa Allah bekerja, kegelapan dipatahkan, roh sakit penyakit dihancurkan. Sehingga ketika kita pakai nama Tuhan Yesus, kuasa surga beracara. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, bisa nggak kita mengusir roh-roh jahat di dalam nama Rasul Petrus? Bisa nggak kita usir setan demi nama Rasul Paulus? Bisa nggak kita mendoakan orang yang sakit demi nama Rasul Yohanes? Tidak bisa, saudara. Hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Ada kuasa yang hebat, dahsyat, luar biasa akan terjadi ketika kita memanggil nama Tuhan itu. Oh, haleluya. Mujizat pasti terjadi. Dan lebih daripada mujizat, orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mereka akan ditolong, mereka akan diselamatkan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara, yang saudara panggil adalah nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Memang banyak nabi, banyak agama, tapi hanya satu-satunya jalan menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, nabi boleh banyak, juru selamat hanya satu. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang berkata, banyak jalan menuju Roma. Ya, mungkin saudara di Roma banyak jalan menuju ke Roma. Tapi hanya satu jalan yang menuju sorga. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara, kita membuka di dalam ayat legend. Saudara, di Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Akulah jalan. Hanya Yesus jalan dan kebenaran. Jalan yang benar dan hidup. Amin. Yang menuju pada hidup yang kekal. Tidak ada jalan yang lain menuju surga, hanya melalui Yesus. Kalau saudara mau masuk surga, pastikan saudara pakai jalan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tidak ada di tempat yang lain. Tidak ada di ajaran yang lain. Hanya di dalam Injil, hanya di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah lama tidak pergi beribadah. Mungkin saudara sudah lama melupakan Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengingatkan saudara, panggillah nama Tuhan. Amin. Panggil nama Yesus. Dan di saat saudara memanggil nama Yesus, saudara akan merasakan bagaimana lawatan jamahan Tuhan akan datang menolong saudara, datang untuk misi menyelamatkan hidup saudara. Amin. Haleluya. Karena nama itu, nama yang penuh dengan kuasa. Kuasa bukan hanya untuk menyembuhkan orang, bukan hanya untuk memberikan pelajaran, pengajaran kepada orang. Tetapi nama itu juga nama yang menyelamatkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu jangan cari di tempat yang lain. Saudara akan disesatkan kalau saudara mencari keselamatan di luar Tuhan. Keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, nama Yesus sangat berkuasa. Berkuasa untuk apa? Untuk menyelamatkan kita yang percaya. Amin. Yang ketiga, saudara, kita belajar. Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami, meneguhkan iman kami bahwa kami ada di jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal karena kami percaya kepada Kristus Yesus Tuhan serta mengimaninya. Kami percaya kami adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena kami percaya pada nama Yesus Kristus Tuhan, kami diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit demi nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang lemah imannya. Tuhan teguhkan, kuatkan mereka dengan firman. Dan biarlah hidup mereka terus berakar di dalam pengenalan pada Kristus Yesus Tuhan. Sehingga mujizat demi mujizat Tuhan karyakan dalam kehidupan mereka. Hari ini sampai selamanya mereka terus mengalami Tuhan. Mereka terus dilawat kuasa Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa kesembuhan, kuasa keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus melawat semua pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya,
diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.